Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Sekarang buka bersama saya di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Dan kita harus komitmen mencari Tuhan setiap hari. Kalau kita ini memiliki rasa kehausan dan kelaparan akan Tuhan, artinya manusia rohani kita itu sehat, kekristenan kita itu sehat. Kalau kita masih pingin Tuhan, pingin kenal Tuhan, mau komitmen hidup berjalan dalam kekudusan, dalam kesucian, hari ini masih melakukan dosa dan pelanggaran, masih kepahitan, sakit hati, kelakuannya busuk, dan tiba-tiba dari dalam batinmu pingin kenal Tuhan, berarti kamu pingin mengalami Tuhan, ada rasa haus dan lapar akan hidup dalam kekudusan kesucian, hidup dalam kebenaran, itu artinya ada sesuatu yang harusnya kamu ikutin terus. Kalau masih ada rasa seperti itu, artinya manusia rohmu tuh bagus, masih rindu dengan Tuhan. Manusia rohmu sehat karena engkau merindukan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tapi kalau orang Kristen yang sudah gak peduli dengan Tuhan, udah gak mau berdoa, udah malas belajar firman, udah malas dengerin firman Tuhan, hidup maunya sendiri, hidup seenaknya perut sendiri, itu artinya orang-orang yang gak memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, rohaninya sakit. Kalau kita gak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, artinya rohani kita sakit. Seperti tubuh kita, kalau kita ini sakit, kita malas makan, malas minum. Karena apa? Tidak punya daya dan kekuatan. Bagaimana mungkin orang yang malas makan dan malas minum memiliki kekuatan? Tubuhnya semakin kurus, semakin kering, bisa-bisa malah mati. Nah, kekristenan kita juga sama. Kalau kita nggak memiliki kerinduan dengan Tuhan, sekalipun kita nih ke gereja ya, rajin pada hari Minggu, tapi hari-hari biasa kita nggak memiliki kerinduan dan kelaparan akan Tuhan. Jadi orang Kristen itu hanya mingguan. Kalau udah cukup, merasa kalau udah ibadah hari Minggu ya sudah cukup, nggak perlu ibadah lagi, nggak perlu berdoa lagi. Buat apa? Kan udah begitu merasa masuk surga. Artinya ada yang salah loh dengan hidupmu. Ada yang sakit dengan manusia rohmu. Tapi kalau kita ini setiap hari memiliki kerinduan akan Tuhan, kehausan dan kelaparan akan Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin hidup kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, pingin kita mengalami pengalaman rohani, artinya sehat. Kalau hamba Tuhan sudah gak punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, artinya manusia rohmu sedang sakit, jiwamu sedang sakit. Kita harus pelihara nih rasa haus dan lapar kita akan Tuhan setiap hari. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia akan mencari Tuhan dengan kesungguhan hati. Di kitab Wahyu dijelaskan, kalau kau gak lapar dan haus akan Tuhan, kau gak panas atau dingin, kau akan dimuntahkan. Kau akan kembali kasihmu yang semula-mula. Kita semua pernah ngalamin namanya kasih mula-mula waktu pertama kali kita kenal Tuhan. Punya kehausan, kerinduan akan Tuhan. Maunya dekat dengan Tuhan. Maunya mengasihi Tuhan. Maunya ibadah. Itu fokus dan konsentrasi. Karena apa? Kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan. Rasa yang pingin dipenuhi dengan Tuhan. Nah, kalau itu gak dijaga, karena kekristenan kita gak akan selalu seperti itu. Ada saatnya naik, ada tiba-tiba dibawa ke padang gurun, ada rasa kering, nggak dengar suara apa-apa, nggak dapat apa-apa, tetap jalan terus. Kalau kita sedang dibawa ke dalam padang gurun, ada rasa kering, kok berdoa rasanya mentok di atas plafon, mau jalan rasanya kebentur tembok, kok Tuhan nggak dengar, Tuhan nggak jawab, kok rasanya biasa-biasa saja, terus jalan. Itu artinya sehat manusia rohanimu. Dari kita yang haus dan lapar akan Tuhan, dari awal-awalnya kita berdoa, ngalami Tuhan, hadiratnya kuat, dan tiba-tiba kok rasanya gak ada apa-apa ini. Tetap doa, jalanin terus. Mau Tuhan ngomong, mau Tuhan gak ngomong, mau ngerasain hadirat Tuhan atau gak ngerasain hadirat, tetap doa, jalan terus sama Tuhan. Itu sedang didewasakan kita ini. Kalau hidup kita dipenuhi dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan akan puaskan. Kepuasan kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Tapi kalau orang itu gak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, dia ingin dipuaskan dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya. Ada orang yang ingin dipuaskan dengan dipuji orang, sampai giatal ingin dapat pujian dari orang lain tuh. Rasanya kalau gak dipuji itu rasanya gak enak. Ada orang yang menyombongkan diri supaya diakuin orang, ngomong gede, padahal gak terjadi apa-apa.
Kadang kita terjebak dengan perkataan-perkataan seperti ini, ngomong sesuatu untuk memuji diri sendiri. Padahal itu menjebak, itu nggak benar di hadapan Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang pingin dihormatin, dihargain, diakuin, dipuja-puja, pingin rasanya disayangin, dipuaskan dengan segala macam hal. Tapi kalau kita nih, yang kita kejar kepuasan daging dan hawa nafsu kita, artinya kita nggak di dalam Tuhan. Hidup kita dikuasain oleh daging dan hawa nafsu. Kalau kita mau berjalan dalam ketetapan Tuhan, kita mau berjalan seperti yang Tuhan mau, dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, harusnya setiap hari kita memiliki kerinduan dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita bangun keintiman, sehingga kita dipuaskan dalam hadirat-Nya, kita dipuaskan dengan firman-Nya. Orang Kristen yang sudah mengalami kepuasan dengan Tuhan, dia tidak peduli orang mau hargain nggak hargain, orang puji atau nggak puji, orang nggak terlalu peduli. Dia nggak peduli. Orang yang sudah dipenuhi dan dipuaskan oleh Tuhan, dia nggak butuh pujian dari orang lain. Dia tahu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak butuh barang-barang mewah untuk supaya orang lain hargai dan hormatin. Dia tahu persis kalau dia jalan dalam kebenaran, dalam kehidupan, dalam kekudusan kesucian, dia dapat kepuasan dari Tuhan sendiri. Dihormatin dan dihargain Tuhan itu jauh lebih dari penghargaan dari manusia. Tapi orang yang lapar, pingin dipuaskan dengan sifatnya daging dan hawa nafsu, dia coba cari kepuasan dengan perbuatan daging loh. Ada orang yang dipuaskan dengan Tuhan, dia coba cari kepuasan lewat seks, dan ujungnya dia bisa selingkuh, kumpul kebo, dia berzina, dia melacurkan diri, dia punya penyimpangan seks, dicoba nih memuaskan hawa nafsunya dan keinginan daging. Ujungnya apa? Ujungnya hidup kita malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita ngawur, hidup kita sembrono, hidup kita malah mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kepuasan daging dan kepuasan hawa nafsu ini tidak pernah bisa dipuaskan kecuali kita serahkan di hadapan Tuhan. Kita bawa di dalam hadirat Tuhan. Kita serahkan dalam kehendak Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin kita dibawa, ditaruh dalam pusat kehendak Tuhan, dibawa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Rasa haus dan lapar akan Tuhan begitu kuat setiap harinya. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh, kita hidupin kebenaran, kita ngikutin setiap langkah kita seperti yang Tuhan mau. Sehingga kita berjalan dalam ketepatan ilahi. Bukan daging kita yang ngontrol dan mengendalikan. Bukan hawa nafsu kita yang menuntun kita. Orang yang dipuaskan dengan Tuhan, dia tahu dirinya siapa. Dia tahu persis kekuatannya dari mana datangnya. Dia tahu persis kehidupannya untuk apa. Jati dirinya siapa. Orang-orang model kayak begini ya. Mau dihormatin, nggak mau dihargain, mau orang cuek, mau orang persalahkan, mau orang tuduh, dia tahu persis. Dia sudah berjalan dengan Tuhan. Dia tahu kebenaran. Orang yang kuat dan kokoh. Dia adalah orang yang berjalan dalam ketepatan ilahi dan berjalan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, saya berdoa kekristenan kita ini semakin hari semakin beranjak dewasa ke arah Yesus Kristus Tuhan. Seharusnya karakter, sifat, dan perbuatan kita harus menunjukkan karakter Yesus Kristus, bukan karakter orang-orang duniawi. Kita memang masih tinggal di dunia, kita bisa bekerja, melakukan aktivitas seperti layaknya orang dunia, tapi yang membedakan adalah apa yang kita hidupin, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berjalan dalam ketepatan ilahi, sehingga hidup kita semakin dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau tidak memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan, datang kepada Tuhan, minta dipuaskan, minta dijamah, minta dipenuhi dengan rohnya yang ajaib. Orang Kristen kalau nggak mengalami kerinduan dengan Tuhan, pingin dipuaskan Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi, pingin kenal perkara-perkara rohani, artinya ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kalau kita nggak merindukan Tuhan, berarti ada yang salah dengan diri kita loh. Kita bisa karena puas dengan diri sendiri, atau kita malah hidup di dalam kedagingan dan hawa nafsu duniawi.
Tapi kalau seseorang itu murni hatinya di hadapan Tuhan, memiliki kerinduan kelaparan akan Tuhan, pingin benar hidup di dalam Tuhan, sekalipun dia melakukan dosa, hidup dalam dosa, tapi ada kerinduan kelaparan untuk kenal kebenaran, itu manusia rohmu sehat, dan Tuhan akan puaskan. Selama hari ini engkau cari Tuhan, Tuhan akan berikan kepuasan. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Karena Alkitab ngomong, datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita datang kepada Tuhan, apapun itu namanya, hari ini posisimu di mana? Kau masih hidup dalam dosa, atau kau hidup sudah kudus, sudah pelayanan dengan Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam kesucian, atau hidupmu masih babak belur, keluargamu acak-acakan dan berantakan. Tapi ketika kau mulai datang kepada Tuhan, Dia itu adalah Allah yang baik. Dia akan menerima kita apa adanya. Kita akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan puaskan kita. Kalau hari ini engkau masih mengejar kepuasan daging dan kepuasan hawa nafsu duniawi, tidak akan pernah memuaskan hidupmu sampai engkau datang kepada Tuhan. Dalam diri kita ini, kalau nggak dipuaskan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kepenuhan. Kita akan tetap haus pujian orang lain. Daging kita akan pingin melakukan hal duniawi, pingin melakukan dosa. Daging ini nggak bisa dipuaskan. Daging ini mau sekalipun dipuaskan, tetap aja tidak pernah puas, kecuali kita datang kepada Tuhan. Datang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang yang hidupnya free sex, karena dipikir dengan free sex dia bisa mengalami kepuasan. Ada orang-orang yang belanja barang-barang mewah, dipikir dia memuaskan dengan belanjanya itu. Ada orang yang memuaskan dengan marah, supaya ada pelepasan marahnya, emosinya dilepaskan. Ternyata tidak pernah memuaskan. Yang memuaskan dalam diri kita adalah pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita kenalin Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita bangun keintiman dengan Tuhan, itu yang akan memuaskan. Perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi itu yang akan membuat kita itu dipuas. Hidup kita akan diubahkan dalam pusat kehendaknya Tuhan. Kalau hari ini engkau masih mengalami pengejaran hal sifatnya duniawi, sifatnya yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan pernah memuaskan hidupmu. Kamu beli mobil, 3 bulan kemudian bosan. Kamu beli rumah, setahun kemudian bosan. Kamu jalan-jalan ke luar negeri juga tidak akan pernah memuaskan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, rasa haus dan lapar kita akan, sesuatu itu akan dipuaskan penuh. Kalau kita rasa haus dan lapar kita nggak dipuaskan oleh pribadi Tuhan, kita akan cari kepuasan di luar Tuhan. Dan ujungnya malah kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita ngawur dan kacau. Hidup kita jadi orang yang berantakan. Hidup kita mau kita sendiri, hidup kita seenak sendiri. Bapak Ibu, hari ini coba dicek masing-masing. Benar nggak selama ini udah memiliki rasa haus dan lapar sama Tuhan? Pingin rindu, pingin kenal Tuhan. Ngidam pingin kenal Tuhan. Pingin berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau hari ini selama kita masih tinggal di bumi ini, memiliki kerinduan kelaparan akan Tuhan, Tuhan akan puaskan. Hari ini kita masih samar-samar kenal Tuhannya. Suatu hari kita akan berjumpa muka dengan pribadi Tuhan. Itu jauh lebih memuaskan. Kita harus, pusat kepuasan kita adalah pribadi Tuhan, bukan yang lain. Kalau bukan Tuhan yang memuaskan dan jadi pusat kepuasan hidup kita, kita akan coba cari di tempat lain. Dan ujungnya kita akan kebentur-bentur masalah. Kita akan kena problem, kita akan kacau, hidup kita akan merana, hidup kita akan susah, hidup kita bisa binasa. Harus balik kepada Tuhan. Balik kepada Tuhan. Ada orang ya, sudah dipikir dengan bahagia karena dia nggak mau menikah, dipikir ambil keputusan untuk kumpul kebo, dipikir dengan kumpul kebau, kumpul kerbau, dia bisa puas. Ternyata tidak pernah memuaskan. Ada orang yang coba ngejar kekayaan dengan punya aset banyak, ternyata juga tidak akan pernah memuaskan hidupnya. Karena diri kita sebenarnya tidak bisa dipuaskan kecuali Tuhan yang memuaskan. Segala sesuatu yang sifatnya duniawi ini tidak bisa memuaskan diri kita. Tidak pernah bisa memuaskan diri kita. Diri kita hanya bisa dipuaskan dengan pribadi Tuhan. Makanya kita harus izinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Bahwa hidup kita semakin hidup berkenan di hadapannya. Kita dibawa dalam pusat kehendaknya. Hati kita serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Kita berikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Jangan separuh-separuh.
Kalau kita mau cari Tuhan, kita berikan hati kita sepenuhnya. Jangan separuh kita genggam. Separuh cari Tuhan, separuh hidup dalam dosa. Separuh hidup kudus, separuh hidup dalam perzinahan. Tidak bisa. Kalau kita mau hidup dengan Tuhan, ya kita harus sepenuhnya kita berikan hidup kita. Kita mengasihi Tuhan, di sisi lain kita kepahitan dengan orang lain. Juga tidak bisa. Kita harus belajar mengampuni, supaya kita memberikan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika hati kita ini kita berikan sepenuhnya kepada Tuhan, sepenuhnya, roh, jiwa, dan tubuh kita jadikan korban di hadapan Tuhan, jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Baru kita akan menemukan kepuasan kita. Kepuasan yang ilahi yang datangnya dari Tuhan sendiri. Orang yang alami Tuhan dan dipuaskan oleh Tuhan, dia nggak butuh atribut-atribut dunia supaya dikenal orang, supaya masyhur, supaya terkenal, supaya dihormatin, supaya dihargain. Tidak butuh semuanya itu. Karena apa? Kepuasannya adalah Tuhan. Toh kalau terkenal, toh kalau diberkatin, itu hanya bonus bagian di dalamnya, bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah pribadi Tuhan sendiri, bukan keinginan daging dan hawa nafsu kita, bukan kepuasan duniawi kita. Dunia ini nggak bisa memuaskan kita. Segala sesuatu yang sifatnya daging dan duniawi ini tidak pernah bisa memuaskan pribadi kita. Bapak Ibu, pingin apapun, nanti suatu hari akan bosen dan pingin sesuatu yang baru lagi loh. Ketika kita ini dipuaskan dengan Tuhan, kita itu bahagia. Kita punya pernikahan juga akan bahagia. Kita bahagia dengan pasangan hidup kita. Kita coba cari kebahagiaan dengan orang lain atau wanita lain atau laki-laki lain. Ketika kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, yang dari Tuhan itu akan memuaskan hidup kita. Kita mau belajar hidup terus, dipuaskan dengan kehendak Tuhan. Jadi hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan dipuaskan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi orang yang bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Hidup kita menjadi bijaksana, penuh hikmat, pengertian, pengetahuan. Saya berdoa kita akan mengejar pribadi Tuhan melebihi apapun, melebihi harta di dunia. Kalau kita pingin Tuhan, ngidam Tuhan, melebihi segala sesuatu yang di dalam dunia ini, hidupmu pasti diberkatin. Kamu kerja pasti diberkatin. Kamu jadi orang yang tanggung jawab. Kamu melakukan aktivitas apapun, Tuhan buka jalan, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Saya percaya, mulai hari ini kita harus menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ini lu Tuhan hatiku, ini lu Tuhan jiwaku, penuhi dengan pribadimu, puaskan dengan Engkau sendiri. Dia akan memenuhi hidupmu. Dan pusat hidupmu bukan pada dirimu sendiri, tapi pada pusat kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk menyenangkan hatinya. Hanya menyenangkan hatinya. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau kita dipuaskan oleh pribadi Tuhan sendiri, kita hidup dipimpin roh. Dan kita akan menyangkal diri, pikul salib. Kita nggak melakukan perbuatan-perbuatan daging. Kenapa? Diri kita persembahkan untuk Tuhan. Untuk Tuhan saja. Untuk menyenangkan hatinya. Untuk mempermuliakan namanya. Fokus kita pada pribadi Tuhan. Wis Tuhan yang penting, yang utama. Kalau itu yang sampai titik kita sampai ke situ, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Dimanapun kau ditempatkan, diberkatin Tuhan. Orang di sekitarmu akan dijamah Tuhan. Karena pusat kita bukan diri kita sendiri, bukan kehendak kita sendiri, bukan ego dan hawa nafsu kita sendiri, tapi adalah kehendak Tuhan. Kita berjalan dalam ketetapan ilahi, kita melangkah seperti yang Tuhan mau. Dan hidup kita akan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ini perlu komitmen dengan Tuhan. Untuk melakukan seperti apa yang saya khotbahkan ini, dibutuhkan kita komitmen dengan Tuhan. Butuhkan penyerahan diri. Kita harus berserah penuh di hadapan Tuhan. Baru Tuhan akan bertindak dengan caranya yang ajaib. Baru Tuhan akan bekerja. Jaga rasa haus dan laparmu akan Tuhan. Setiap hari. Kenalin Tuhan. Belajar firman. Pingin kenalin isi hatinya. Belajar, kejar Tuhan. Pingin kenal isi hatinya Tuhan. Kenalin kehendaknya. Nanti kita akan lihat sama-sama hidup kita akan memiliki dampak besar. Kita akan didapat menjadi orang yang berkenan. Kita akan dipercayakan perkara ilahi. Dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu yang lebih utama dari apapun juga di muka bumi ini. Kita memang harus belajar menyenangkan hati Tuhan. Dan kita akan sama-sama melihat hidup kita akan dibawa ke level iman yang berbeda. Setambah hari, hidup kita
akan berbeda, akan semakin berbeda. Amin. Kalau hari ini engkau tidak memiliki rasa haus dan lapar sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Selama ini engkau hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, datang kepada Tuhan. Tuhan, pulihkan aku. Hari ini engkau sedang kacau, hidupmu berantakan, putus asa, nggak tahu jalan keluarnya. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahin kepada Tuhan. Serahin semuanya kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, menyerahkan roh, jiwa, tubuh kita ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang koreksi kedalaman batin kita. Kita dibawa dalam berjalan dalam kehendaknya setiap hari. Kita nggak bantah, kita nggak berontak, kita nggak ngeyel, kita nurut apa mau Tuhan. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan sama kita, kita kerjakan dengan tanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi orang yang berbeda. Apapun aktivitasmu hari ini, pekerjaanmu, usahamu, apapun itu, kamu kerjakan dengan baik. Karena kamu mencintai dan mengasihi Tuhan. Itu yang akan memuaskan hidupmu. Dari sana Tuhan akan promosi, dari sana Tuhan akan berkati, dari sana Tuhan akan pakai hidup menjadi berkat dan memiliki dampak besar. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Penyerahan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dibutuhkan mati terhadap diri sendiri. Mati terhadap pikiran kita, mati terhadap kehendak kita. Dan kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Dengan pikiran Tuhan, dengan perasaan Tuhan, dengan kemauan Tuhan. Dan saya percaya, semakin hari kita berjalan dalam kehendak Tuhan, hidup kita akan dipromosi, diproteksi, dijaga, dilindungi, dan dipakai menjadi penyambung lidah Allah. Bahkan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kejar perkenanan Tuhan, kejar isi hati Tuhan, cintai Tuhan melebihi apapun juga. Mulai hari ini, saya berdoa bahwa ibu akan mengalami Tuhan dan hidupmu diberkati secara ajaib. Amin. Besok kita akan lanjutkan lagi dan God bless you.